teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang ritual Mangkuk Merah dan peristiwa Mangkuk Merah yang dilakukan oleh suku Dayak di Kalimantan. Namun sebelum saya lanjut ke videonya, saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya saya semangat mengembangkan video-video tentang bumi Kalimantan ini. Mangkuk merah merupakan tradisi dalam adat Dayak, berfungsi sebagai alat komunikasi sesama rumpun Dayak, serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang atau roh para suci dewa. Pada mulanya adat ini bernama Mangkuk Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah. Sebelum masyarakat mengenal cat, warna merah dioleskan pada mangkuk, sehingga dikenal dengan mangkuk merah. Adat ini digunakan apabila ada suatu kasus, misalnya pembunuhan atau pelecehan seksual. Pihak pelaku tidak bersedia menyelesaikan secara adat, pihak ahli waris korban yang merasa terina bersepakat. Dan mungkin akan berakhir dengan aksi balas dendam melalui pengerah massa secara adat yang disebut mangkuk merah. Mangkuk merah hanya boleh digunakan jika benar-benar terpaksa. Segala macam akibat yang akan ditimbulkan akan dipertimbangkan masak-masak, karena korban jiwa dalam jumlah besar sudah pasti akan berjatuhan. Panglima adat perlu mempersiapkan sejumlah perangkat dalam upacara pemanggilan roh dewa. 1. Mangkuk merah dari teras bambu atau tanah liat yang berbentuk bundar sebagai wadah untuk meletakkan peralatan yang lain. Dasar mangkuk diolesi getah jaranang berwarna merah yang mengandung pengertian pertumpahan darah. 2. Bulu atau sayap ayam yang mengandung pengertian cepat, kilat seperti terbang. 3. Daun rumbia mengandung pengertian bahwa pembawa berita tidak boleh terhambat oleh hujan. 4. Longkot api yang mempunyai pengertian bahwa pembawa berita tidak boleh terhambat oleh petang atau malam hari. 5. Tali simpul dari kulit kepuak sebagai lambang persatuan. Umbi jerengau merah yang melambangkan keberanian. Masuk ke upacaranya, Panglima adat membawa mangkuk merah ke Panyugu atau tempat keramat. Pada saat matahari terbenam di sana ia meminta petunjuk dewa. Diyakini bahwa roh suci akan menjawab melalui tanda-tanda alam yang kemudian diterjemahkan oleh Panglima. Apakah mangkuk merah sudah saatnya diedarkan atau belum? Jika layak, tubuh Panglima akan dirasuki roh leluhur atau dewa. Mengedarkan mangkuk merah, Panglima yang sudah dirasuki roh dewa akan pulang ke desanya dengan meneriakan kata magis tertentu. Penduduk desa mengerti maksudnya dan berkumpul di lapangan sambil membawa mandau, perisai, dan senjata lantak dengan kain merah di kepala. Panglima adat kemudian menularkan roh dewa kepada semua penduduk, kemudian mengutus kurir untuk mengantarkan mangkuk merah ke desa lain. Beberapa orang yang ditunjuk untuk menyampaikan berita telah diberi arahan mengenai maksud dan tujuan mangkuk merah, siapa saja yang harus ditemui, kapan berkumpul dan sebagainya. Mereka tidak boleh nginap atau singgah terlalu lama meskipun hujan lebat atau siang hari. Petang mereka harus meneruskan perjalanan. Panglima adat dari desa lain dipercayai mengetahui kedatangan kurir dengan kekuatan supranaturalnya dan menjemputnya bersama dengan penduduk desanya. Setelah mengetahui siapa musuh yang akan dihadapi, Panglima adat desa tersebut akan menularkan roh dewa kepada seluruh penduduk desa. Upacara mengedarkan mangkuk merah berlangsung di seluruh wilayah yang bisa dijangkau hingga dianggap cukup untuk menghadapi musuh.
masyarakat Dayak yang berada di bawah pengaruh magis serta di komando Panglima Perang konon kebal senjata tahan tidak makan hingga sebulan dan bisa bergerak cepat di dalam hutan. Panglima Perang biasanya menggunakan sebutan Panglima Burung, Panglima Halilintar atau Panglima Angin. Proses yang terakhir adalah nyaru sumangat, adalah upacara pemanggilan kembali roh masing-masing yang sebelumnya digantikan dengan roh dewa sekaligus pengembalian roh dewa setelah perang dianggap selesai. Peristiwa Mangkuk Merah terbesar dan mengerikan terjadi pada saat perang antara Dayak dan Madura sepanjang tahun 2001. Konflik ini diawali beberapa insiden antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terjadi antara Desember tahun 1996 dan Januari tahun 1997 yang mengakibatkan banyaknya terjadi korban pertumpahan darah. Masa lalu tersebut tidak untuk diulangi, melainkan dikenang sebagai sejarah kelam di bumi Kalimantan ini. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, supaya saya semangat mengembangkan dan menggali sejarah tentang Kalimantan bumi tercinta kita ini. Akhir kata Adil kata Lino Bacuramin Kasaruga Besngat Kajubata.